memang bisa dilakukan sinergitas penyidikan, yaitu kita dorong. Oleh karenanya kita akan melihat alasan-alasan hukumnya dulu. Nah itu. Nah yang kedua, sekali lagi bahwa kasus ini tidak boleh tidak tuntas gitu. Sudah begitu hingar-bingarnya penggeledahan diekspos, harus tuntas dan jelas. Saya bergeser gitu. lagi ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, jadi kalau kemudian publik bertanya apa yang paling penting bagi Presiden Prabowo Subianto dalam penyelesaian kasus ini? Iya, Presiden tadi sebagaimana saya sampaikan tetap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung. Bahwa di dalamnya ada peran dari KPK, misalnya melakukan supervisi, sebagaimana tadi Pak Yusuf sampaikan, itu pun tidak masalah, justru akan lebih bagus, karena akan menimbulkan atau menambal fungsi check and balance terhadap proses hukum. Dan hal-hal itu adalah hal-hal teknis hukum. Dan sekali lagi, pemerintah tidak masuk ke sana. Namun pemerintah tetap mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung, siapapun yang terlibat, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, tentu Presiden tetap menganggap mereka semua sama di depan proses hukum. Ketika ada kejanggalan, penyimpangan, terlebih sudah dikategorikan termasuk pada keterpenuhan bukti permulaan yang cukup, maka Presiden membuka lebar pintu penegakan hukum terhadap seluruh penegak hukum untuk bekerja. Demikian, Pak. Mas Kurnia, mana yang lebih penting bagi Presiden menunjukkan bahwa seluruh lembaga berada dalam kondisi yang solid, kemudian bersinergi, ataukah memang penting juga bagi Presiden untuk menunjukkan bahwa ketika terjadi korupsi tidak akan dilokalisir hanya kepada satu oknum ini saja, tetapi kemudian memastikan bahwa ini kan Jampitsusnya menangani kasus-kasus besar ya Mas Kurnia, kemudian rangkaiannya itu ada begitu panjang, kita bisa tarik ke beberapa tahun belakangan, dan bagaimana nasib kasus-kasus itu kemudian ketika Jampitsusnya saat ini diduga terlibat korupsi, yang kemudian mungkin saja korupsi-korupsi itu datangnya dari kasus-kasus besar sebelumnya? Dua-duanya penting. Penting untuk menunjukkan soliditas ke tengah masyarakat, dan penting agar ini tidak dilokalisir terhadap atau peran hanya satu orang. Maka dari itu Presiden mendukung pengungkapan kasus ini, baik pengungkapan terkait dengan tindak pidana korupsi pemerasan maupun tindak pidana pencucian uang. Karena para tersangka ini kan disangkakan pasal 3 pelaku aktif dan 4 TPPU dan pelaku pasif di pasal 5. Kalau kita mengacu pada teknis hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu menggunakan pendekatan follow the money. Maka dari itu pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya, memanfaatkan instrumen pengawasan PPATK dan lain sebagainya untuk melihat kemana aliran dana itu berujung dan singgah ke pihak-pihak mana saja. Jadi itu penegasan dari pemerintah, apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri, dan bisa menjawab kegaduhan di tengah masyarakat, tentu Presiden mendukung hal itu. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, apa kira-kira yang akan dilakukan Kompolnas dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan bahwa meskipun berkasnya sudah dialihkan oleh kepolisian, tetapi kasus ini tidak akan menguap begitu saja? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kan praktek kita menegakkan hukum tidak pidana korupsi. Nah, tentu apabila memang bisa dilakukan sinergitas penyidikan, yaitu kita dorong. Oleh karenanya kita akan melihat alasan-alasan hukumnya dulu. Nah itu. Nah yang kedua, sekali lagi bahwa kasus ini tidak boleh tidak tuntas gitu. Sudah begitu hingar-bingarnya penggeledahan diekspos, harus tuntas dan jelas gitu. Nah, sehingga definisi tuntas itu seperti apa Pak Yusuf? Karena kadang-kadang dalam kasus-kasus sebesar ini biasanya berhenti hanya di satu oknum. Sementara publik sebenarnya kemudian mengharapkan kalau selevel Jampitsus saja kemudian terbukti memiliki harta sebesar itu yang kemudian tidak ada di LHKPN, mereka kemudian berharapnya ada jaringan-jaringan yang bisa dibuka di dalam Kejaksaan Agung.
Ya tuntas dan jelasnya itu ya menurut hukum, menurut bukti-bukti yang ada, apabila bukti-bukti itu mengarah lebih daripada 2 orang atau 3 orang, tentu itu tidak boleh berhenti. Itu yang dimaksud tuntas, semuanya berdasarkan bukti-bukti hukum. Walaupun demikian, proses penegakan hukum itu kan due process of law. Jadi kan siapapun yang ditetapkan tersangka, mereka punya hak-hak hukum untuk dihormati. Nah, Kompolnas dalam hal ini meskipun mengawasi kepolisian, kita tetap menghormati siapapun di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu mengalami penghormatan terhadap hak-haknya. Tidak ada hak-hak yang dilanggar, disimpangkan, itulah wujud daripada profesionalisme penyidikan, akuntabilitas penyidikan yang dilakukan, bahwa profesionalitas dan akuntabilitas penyidikan yang dilakukan itu memang kuat menurut hukum. Itu fungsi kita mengawasi kinerja penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh karena ini telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum, tentu sinergitas ini yang akan kita pantau lebih lanjut. Nanti kita berkoordinasi terus dengan Komisi Kejaksaan yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan mengawasi jaksa. Itu Mbak Tasya. Baik, Pak Yusuf, terakhir apa rekomendasi Kompolnas agar kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum tidak menimbulkan polemik? Karena kita beberapa kali ya Pak Yusuf sebenarnya menangani kasus atau melihat dan menyaksikan kasus seperti ini ketika seorang pejabat di satu institusi penegak hukum kemudian terjerat kasus hukum, kemudian yang menangani adalah institusi itu sendiri, kemudian kepercayaan publik bisa jadi turun terhadap institusi itu. Haruskah ada peraturan yang mengatur bahwa ketika seorang pejabat aparat penegak hukum terlibat satu kasus tidak diusut oleh institusi itu sendiri? Ya, kalau prakteknya di kepolisian ada beberapa kasus yang itu oknum, bahkan sampai jenderal berbintang 2. Kan diusut dan tuntas. Dilakukan penyidiknya oleh Polri, dilakukan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum. Kan tuntas. Itu kan fakta. Fakta bahwa dalam proses menangani oknum institusinya sendiri itu tuntas. Nah ini kan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa waktu yang lalu kita sempat pernah melihat ada benturan-benturan. Kasus ditangani jangan sampai menimbulkan benturan institusi. Padahal yang melakukan pelanggaran kejahatan itu kan oknum dari institusi itu, bukan institusinya. Oleh karena itu tentu dalam proses ini kita akan pantau lebih lanjut sampai tuntas ya. Pasti ke depan ini apabila terjadi sinergitas penyidikan ini, tentu ini cara berhukum kita yang baru terkait dengan tindak pidana korupsi, bahwa ke depan semua aparatur penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tentu koordinasi, sinergi, dan supervisi itu ya kita dorong agar tujuannya tuntas, bisa memberantas korupsi dan meningkatkan indeks perception corruption kita. Itu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, dan Kurnia Ramadana, Deputi 3 Bakom, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, saling kunci, tarik ulur, hingga ego sektoral antar institusi tidak boleh mengorbankan agenda besar pemberantasan korupsi di negeri ini. Publik tidak butuh drama kompromi, tapi kejelasan hukum dan transparansi nyata. Kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah adalah ujian terbesar bagi sinergi penegak hukum saat ini. Jika ujian ini gagal dibuktikan dengan keterbukaan, kepercayaan publik taruhannya. NTV Prime masih akan kembali usai jeda.